juga kepada Mas Rodian yang hari ini bersedia sebagai MC, juga kepada teman-teman semua. Semoga kita istiqomah bisa mengikuti kajian tiap bulan, kita bisa saling bersilaturahmi, saling mengingatkan di antara kita. Terima kasih, mohon maaf lahir batin, apabila yang tidak berkenan, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita serahkan waktu kepada Ustadz, sebelumnya saya bacakan dulu perjalanan Ustadz selama ini. Beliau lahir di Cianjur 18 Oktober 1944. Jadi sudah 81 ya Ustadz ya. Beliau sekarang tinggal di Bandung, di Sidomukti, Sukaluyu, Bandung. Istri beliau, Farida, lahir tahun 51. Mempunyai putra-putri 4 orang, cucu sudah 9, cicit 1 Ustadz ya. Cicit 1, ya Alhamdulillah. Pendidikan Doktor Ilmu Agama Islam S3 Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2000 dengan lulus cum laude. Kemudian beliau lulusan Institut Agama Islam Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah tahun 1969, kemudian Universitas Al-Irsyad tahun 1967. Pekerjaan sampai dengan sekarang itu guru besar Universitas Islam Bandung Unisba dari 2009. Sedangkan amanah jabatan yang terlibat di ITB itu sejak tahun 1970 ya, sebagai dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. Jadi tahun 1970 sampai dengan tahun 2010. Kemudian anggota Senat Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung tahun 2005 sampai dengan 2010. Itu yang berkaitan dengan ITB. Di luar itu beliau Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat sampai dengan sekarang, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung sampai dengan sekarang, anggota pembina YPM Salman ITB sampai dengan sekarang. Karya tulis banyak sekali. Di sini ada 44. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, demikian ini dari Profesor Dr. Haji Miftah Farid. Selanjutnya waktu dan layar kami persilahkan ke Profesor. Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang turut pada acara silaturahim dan pengajian pada siang hari ini yang saya hormati, yang saya cintai. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang ini kita dapat bersilaturahim walaupun jarak jauh. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah silaturahim sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, ditenangkan hatinya, hidup tanpa lawan, tanpa musuh, banyak bersilaturahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kepada saya diamanatkan untuk menyegarkan kembali mungkin apa yang pernah saya sampaikan di kelas, yaitu berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam berkaitan dengan harta kekayaan. Ada hal yang menarik kalau kita belajar Al-Quranul Karim, ternyata bahasan mengenai harta itu sudah banyak disentuh atau dibahas oleh ayat-ayat Al-Quran yang turun di kota Makkah. Jadi sejak beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ajaran membangun akidah, dalam waktu yang sama Nabi juga mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana menyikapi harta kekayaan. Para ahli sejarah mencoba analisa kenapa di surat-surat Makkiyah itu syarat dengan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana meluruskan keimanan dengan membaca alam semesta dan lain-lain juga menyangkut kekaitan dengan harta, sebab problem besar yang dihadapi oleh Nabi atau peta dakwah Nabi atau tantangan dakwah Rasulullah di kota Makkah itu ada dua yang besar. Pertama, kemusyrikan, yaitu keyakinan yang salah. Mereka mempercayai Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan yang kedua adalah sikap yang salah tentang harta kekayaan.
Sehingga surat-surat Makkiyah itu syarat dengan pesan-pesan moral, pesan-pesan ajaran berkaitan dengan meluruskan akidah keimanan supaya betul-betul bertauhid kepada Allah. Dan yang kedua adalah meluruskan sikap terhadap harta. Jadi rupanya selain politisme, selain kemusyrikan di kota Makkah itu adalah materialisme, yaitu sebuah keyakinan atau sebuah kepercayaan bahwa kemuliaan, penghormatan bagi seseorang itu adalah diukur oleh harta kekayaan, sehingga orang yang mempunyai harta kekayaan itu bisa kebal hukum gitu. Orang punya harta kekayaan itu di kota Makkah bisa berbuat apa saja sesuai dengan keinginannya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi bekal oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga meluruskan sikap, selain meluruskan akidah syirik menjadi tauhid, juga meluruskan sikap hati-hati yang tepat menyikapi harta kekayaan begitu. Dan ini erat sekali hubungannya dengan tahapan-tahapan persiapan tentu yang ditakdirkan oleh Allah kepada Rasulullah. Beliau itu selain disiapkan seorang yang tangguh, terbiasa akrab dengan kesulitan, kepahitan, penderitaan, juga beliau adalah dididik dengan kejujuran sehingga dikenal dengan Al-Amin, orang yang jujur, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kemandirian. Jadi beliau sejak usia 8 tahun sudah hidup mandiri. Yang beliau kerjakan adalah sebuah pekerjaan yang mungkin tidak mulia di sisi manusia mungkin, tapi tentu ini bukan sebuah kebetulan, apalagi penghinaan, tapi adalah sebuah pembelajaran, yaitu orang yang baik itu begitu diajarkan oleh ajaran Islam adalah mereka yang bisa mandiri dan selalu berbagi. Nah, maka beliau sejak 8 tahun itu hidup mandiri itu. Jadi menarik untuk kita kaji proses perjuangan Rasulullah SAW. Beliau memang diutus untuk menyempurnakan akhlak, liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus untuk membenahi akhlak, menyempurnakan akhlak manusia, itu satu. Tapi sebagai nabi, beliau itu hanya kira-kira sekitar 22 tahun. Ya, sekitar 22 tahun melaksanakan pembangunan moral itu. Tetapi beliau sebagai pembisnis justru 50 tahun. Beliau tidak diutus untuk menjadi pembisnis, tapi faktanya beliau adalah pembisnis selama 50 tahun. Dari mulai usia 8 tahun itu menjadi kuli, 12 tahun beliau menjadi pedagang sama pamannya. Dan 24 tahun beliau menjadi pedagang yang sukses, akrab dengan bisnis, dan 25 tahun beliau melakukan sebuah terobosan tentu atas perintah yang baik, tidak langsung dari Yang Maha Kuasa, atas takdir Allah. Beliau melakukan sebuah sinergi bisnis, yaitu menyatukan sosok pribadi yang memiliki kemampuan keterampilan bisnis dengan pemilik modal, yaitu Siti Khadijah. Jadi pernikahan beliau dengan Siti Khadijah itu adalah kalau orang Bandung bukan nyalindung kagelung, bukan. Tapi justru ini adalah sebuah terobosan dan tentu juga menjadi teladan antara tentang perlunya ada sinergisitas, bersinergi antara orang yang memiliki keterampilan mengelola harta dengan pemilik harta. Ini harus menjadi masalah kita dalam kaitan dengan harta kekayaan. Setelah beliau menjadi nabi, beliau kaya. Tidak boleh ada pandangan bahwa beliau itu adalah miskin. Ya, beliau sebelum menjadi nabi adalah orang kaya. Beliau mandiri, tidak pernah minta. Nah, setelah 40 tahun beliau diangkat jadi nabi, diberi tugas dakwah, beliau mengurangi ke aktivitas bisnisnya. Karena waktu terbagi tentu dengan usaha menegakkan tauhid pada waktu itu dan meluruskan ini harta itu, sikap kepada harta. Setelah beliau de facto menjadi pemimpin umat di Madinah, beliau adalah hanya sedikit menyisakan waktu untuk bisnis, tapi tetap beliau mandiri. Beliau tidak pernah minta-minta. Beliau tidak pernah menjadi peminta-minta, dan beliau adalah selalu memberikan contoh sebagai pemberi. Jadi sebelum jadi pemimpin beliau kaya, sebelum jadi rasul kaya. Nah, setelah jadi pemimpin beliau memang hidup pas-pasan. Rumahnya sederhana, yang kemudian menyatu dengan masjid, dan antara rumah dengan mimbar dakwah rutin Nabi beliau itu ditetapkan
oleh beliau disampaikan sebagai raudhatun min raudhatil jannah, salah satu taman di antara taman-taman sorga. Jadi kalau kita ingin masuk ke taman sorga, sebelum kita meninggal dunia harus ziarah ke Madinah, masuk ke raudhah, yaitu tempat antara mihrab Rasulullah dengan kuburan Rasulullah yang dulunya adalah rumah beliau. Baik, kita melihat sejak surat-surat Makkiyah kita yang saya ingat. Pertama, umpamanya saja kita membaca surat tentang beliau diperintah mendapatkan wahyu. Beliau memperjuangkan. Al-Quran memberikan memberikan sebuah gambaran arah dari perjuangan Rasulullah kemudian ke depan itu kira-kira membangun masyarakat, potretnya seperti apa dalam surat Quraisy. Surat Quraisy ada menggambarkan tentang keindahan masyarakat orang Quraisy, kebahagiaan orang Quraisy. Ada dua cirinya, potretnya, indikatornya. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yaitu berjuang sehingga lahir sebuah masyarakat yang baik itu adalah bebas dari rasa lapar dan bebas dari rasa takut. Artinya sejahtera segi materi, aman, tertib di dalam dari segi pergaulan, keamanan dan lain-lain. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sejahtera dan aman. Ini harus menjadi indikator sebuah masyarakat yang dibangun oleh kita, termasuk kita memimpin organisasi, memimpin sebuah perusahaan. Ini harus menjadi bagian daripada masukan bagi kita. Kita berhasil atau tidak? Lihat, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf atau tidak. Apakah pegawai-pegawai kita atau anak buah kita itu semakin sejahtera dan semakin tenang. Kalau masih takut karena banyak kezaliman atau masih banyak kemiskinan, nah ini adalah sebuah tantangan yang harus diperbaiki. Kita lihat lagi. Quran menyebutkan masih dalam surat Makkiyah, kalau orang itu mengumpulkan kekayaan tapi tidak pernah menolong orang-orang miskin, membiarkan anak yatim, diberikan satu predikat yang sangat tajam, apa? Pendusta agama. Surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang-orang yang dikatakan pendusta agama itu di sini bukan pendusta agama itu, antara lain potretnya, indikatornya adalah membiarkan orang-orang miskin, membiarkan anak-anak yatim terlantar, dan membiarkan orang-orang miskin menderita. Jadi itu pendusta agama, siapapun, agama apapun, pendusta agama. Ini Al-Ma'un. Itu di Makkah turun kepada Rasulullah SAW petunjuk selain petunjuk-petunjuk lain. Nah, berkaitan dengan harta. Kita lihat kembali. Masih dalam juz amma, rata-rata Makkiyah, kecuali surat An-Nasr, Idza Jaa Nasrullah, itu Madaniyah. Karena mengabadikan proklamasi kota Makkah. Dalam surat Al-Humazah, Quran juga dengan tajam menyatakan wailun, celaka itu. Siapa yang celaka itu? Alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Orang yang dikatakan orang celaka itu orang yang sibuk menimbun-nimbun kekayaan dan merasa seolah-olah kekayaan itu akan kekal. Padahal kalau tidak ditinggalkan, pasti meninggalkan harta kekayaan. Dia merasa segala-galanya dihimpun, dikumpulkan. Kata Quran, wailut, celaka itu orang-orang sibuk menimbun-nimbun kekayaan dan merasa bahwa ini akan kekal selamanya. Padahal pasti ditinggalkan atau meninggalkan. Kita At-Takasur, Alhaakumut Takasur. Ini lebih tajam lagi. Alhaakumut Takasur. Telah melalaikan kamu, At-Takasur, kesibukan kamu menimbun-nimbun kekayaan. Hatta zurtumul maqabir. Baru kamu sadar setelah kamu masuk kuburan. Semuanya ditinggalkan kecuali yang diinfakkan. Semuanya ditinggalkan kecuali adalah yang disedekahkan, kecuali yang diwakafkan. Nah, itulah yang dalam hadis sering kita dengar, 3 investasi abadi, dan kita harus punya target dalam hidup ini, punya 3 investasi abadi. Ya, 1 adalah ilmu yang dimanfaatkan, ilmu apapun yang bermanfaat. Yang kedua adalah harta yang sempat disedekahkan, diwakafkan. Yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan.
3 investasi abadi. Jadi kalau berbicara tentang kekayaan yang ada di garasi, yang ada di bank, yang ada di deposito, ada di macam-macam, semuanya tinggalkan. Kecuali yang sempat kita wakafkan. Nah, jadi begitu seorang hadis menyebutkan, begitu seseorang meninggal dunia, masih di, kalau kita nyebutnya alam kubur, alam barzah setelah proses pertanyaan dari malaikat, itu mereka sudah merasakan nikmatnya wakaf, sedekah jariah. Sudah merasakan kenikmatan sebelum ada pintu surga dibuka. Sudah ada kenikmatan di kuburan. Tapi juga orang sudah merasa menyesal, sedih, karena harta kekayaan yang dia kumpulkan bertahun-tahun tidak ada sedikit pun yang nempel menjadi harta wakaf. Na'udzubillah min dzalik. Dan ada orang yang tersiksa. Kenapa? Kekayaan yang dikumpulkan itu ditinggalkan menjadi sumber sengketa pertengkaran ahli waris. Masing-masing punya advokat untuk mengambil kekayaan dari orang tua. Wa na'udzubillah min dzalik. Ini pernyataan Rasulullah. Kalau Bapak dan Ibu tidak percaya, silakan duluan lah, nanti akan merasakan itu. Nah, kembali tentang Al-Hakmud. Kita lihat lagi dalam surat dalam surat Al-Adiyat, yaitu dikatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Awal daripada ketidakberesan manusia itu adalah karena antara lain ia mencintai harta berlebih-lebihan, lasyadid, berlebih-lebihan, segalanya demi harta kekayaan, menginjak teman, menghancurkan orang segala macam adalah karena dia mencintai kekayaan berlebih-lebihan, syadid. Dalam surat Al-Alaq, surat Iqra itu ada ayat tidak masuk pada wahyu pertama karena ayat ke-6, kalla innal insana la yatgha. Perhatikan, manusia itu banyak yang sombong. Banyak yang sombong. Kenapa? Karena dia merasa kaya. Kalla innal insana ar-ra'ahu istaghna, karena merasa kaya terus merasa segalanya benar. Orang yang tidak kaya dianggapnya tidak benar. Wa na'udzubillah min dzalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatkan wahyu khusus untuk menjawab sebuah perasaan Rasulullah waktu itu, karena wahyu agak terlambat. Beliau khawatir, jangan-jangan Tuhan marah nih kepada saya, jangan-jangan saya ini salah nih menerima menyikapi wahyu yang turun kepada saya. Pernah beliau sampaikan kepada Siti Khadijah, istri beliau, Khadijah, jangan-jangan Tuhan marah kepada saya, ini wahyu kok nggak turun-turun lagi, saya betul-betul khawatir. Siti Khadijah menjawabnya ini yang luar biasa. Kata Siti Khadijah, ya, kalau orang sekelas Anda, kalau orang sesoleh Anda sudah dimurkai oleh Allah, nah bagaimana nasib kami ini yang tidak sesoleh Anda? Ini luar biasa. Katanya ini sering disampaikan oleh Rasulullah, begitu berkesan tampilnya Siti Khadijah ketika memberikan semacam kesejukan ketika ada gelisah. Sampai Siti Aisyah katanya pernah agak cemburu. Ini Rasul nih kalau sudah bilang Siti Khadijah, udah kita nih nggak dilihat katanya. Rasul pernah menjawab, Khadijah itu bersama saya ketika saya sendirian. Kalian itu bersama saya setelah saya juga banyak pasukan dan banyak sahabat. Jadi lain itu nilainya. Siti Khadijah adalah termasuk salah seorang wanita yang secara resmi oleh Rasulullah diumumkan pasti menjadi ahli surga. Itu ada beberapa nama ya, walaupun tidak ada satupun alumni ITB yang didaftarkan karena waktu itu ITB-nya belum ada. Tapi pendaftaran masih insya Allah. Baik. Gimana Pak? Ya bisa aja Pak, belum didaftarkan Pak. Baik, dalam surat Al-Duha itu apa? Allah tidak marah kepada kamu, Allah tidak meninggalkan kamu, tapi dulu juga Allah menolong kamu, memberi hidayah, memberikan petunjuk kepadamu, dan seterusnya. Ada pesan, janji dari Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Hari esokmu cerah, masa depanmu indah, dan yang kedua, nikmat akan Allah berikan kepadamu, terus lestari, tidak berhenti, dan kau senang dengan nikmat itu. Ada syarat yang disampaikan. Surat Wadduha berlaku bukan hanya untuk Nabi, tapi juga berlaku bagi kita dan alumni ITB. Yaitu, kalau ingin walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ada satu, fa'ammal yatima falatahar. Jangan coba-coba menyakiti anak yatim. Beliau menafsirkannya.
anak yatim itu kekasihku. Orang anak-anak yatim itu adalah kekasihku. Orang yang sayang kepada anak yatim berarti sayang kepadaku. Dan orang yang menyakiti anak yatim berarti menyakiti aku. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Di sorga nanti saya akan bergandengan tangan dengan orang-orang yang ketika dunia menyantuni anak yatim. Ya, seorang ibu, nggak tahu alumni ITB atau bukan, pernah menyampaikan, Alhamdulillah Pak Miftah. Kenapa Bu? Saya ini sudah lama mengurus yatim. Di mana yatim? Suami saya itu yatim. Ayahnya sudah nggak ada. Kalau itu bukan anak yatim, tentu akhi yatim namanya. Nah, ini adalah surat Wadud. Yang kedua, wa masaila falatahna, jangan coba-coba mengusir orang-orang yang minta-minta. Nah, baik, saya bisa lanjutkan nih, meminta-minta baik pakai proposal atau tidak pakai proposal. Jadi kalau tahu bahwa ini orang yang nggak baik, tetap qaulun ma'rufun khairum min sadaqati yatba'u hadza. Ucapan yang baik itu lebih terhormat daripada memberi sambil menggerutu. Kamu minta aja langganan apa abodemen kamu ini. Saya juga PNS, saya juga pensiunan, minta terus harus tahu dong. Nah, jangan diucapkan. Quran menyatakan lebih baik ucapan walau tidak memberi tapi ucapan yang baik. Mohon maaf ya, maklum saya pensiunan ini, usianya sudah 80 tahun begitu. Dengan yang baik, nah, apalagi sambil memberi tentu. Baik, ini adalah surat Wadduha. Kita lanjutkan surat Al-Lail ini sedikit lagi. Surat Al-Lail adalah ada menyebutkan juga faman a'ta wattaqwa, barang siapa yang memberi dan takwa dan memberi, dia akan mendapatkan imbalan surga. Man bakhila, barang siapa yang kikir dan seterusnya, maka dia adalah bagiannya neraka. Wa ma adraka mal aqabah, surat Al-Balad tentang negara. Sebetulnya esensi perjuangan dalam Islam itu apa? Bagi-bagi posisi. Apa sebetulnya esensi perjuangan Islam itu? Popularitas. Quran menyebutkan faqur raqabah au it'amun fi yaumin dzi basqabah. Jadi apapun kamu, misi sebagai muslim adalah membebaskan orang-orang dari rasa lapar, keterpurukan ekonomi, dan yang kedua adalah membebaskan orang-orang dari perilaku-perilaku ketidakadilan. Perilaku ketidakadilan itu perjuangan, membebaskan orang-orang dari kezaliman, perlakuan-perlakuan yang tidak adil, dan yang kedua adalah membebaskan manusia dari rasa lapar, dari kemiskinan. Begitu dan seterusnya, banyak sekali Al-Quran. Nah, ini memang menarik. Quran itu punya kebiasaan, katakan, atau pada umumnya Quran itu kalau berbicara tentang masalah kehidupan selalu dalam batas umum dan global. Sholat umpamanya saja hanya wajib sholat penting, teknis sholat hadis itu bagiannya. Begitu juga yang lain-lain, haji apalagi, haji cuma atimul haji, sempurnakan haji. Tapi berapa keliling tawaf, bagaimana sa'i, bagaimana wukuf, dalam hadis itu. Hal-hal yang lain juga banyak seperti itu. Tapi berkaitan dengan harta, justru Quran itu berbicara rinci. Tentang waris coba, peranan hadis sedikit, fatwa ulama sedikit. Kenapa? Tuntas di dalam Al-Quranul Karim mengenai waris itu. Nah, wallahu alam, tapi itulah faktanya. Quran berbicara tentang harta kekayaan. Nah, apa saja nih menurut Al-Quran tentang harta kekayaan itu secara garis besar? Pertama, pemilik mutlak dari seluruh kekayaan itu adalah Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu prinsip pertama. Semua kekayaan itu milik Allah. Dan kalau Allah menghendaki, dalam sekejap mata bisa habis. Dan dalam sekejap mata juga seorang bisa mendapat anugerah harta kekayaan. Lillahi ma fis samawati wa ma, kepunyaan Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian punya iradah untuk mendistribusikan kekayaan itu kepada manusia. Didistribusikan oleh Allah. Sebagai apa? Satu, itu anugerah pemberian dari Allah. Sehingga kalau kita ingin harta kekayaan, ya harus minta kepada pemilik mutlaknya, harus melaksanakan titah perintahnya. Kalau ingin punya kekayaan, kata Allah, umpamanya harus usaha dan seterusnya. Yang kedua, harta kekayaan itu adalah merupakan amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian. Dengan harta seorang bisa mudah masuk surga, tapi dengan harta seseorang bisa juga lebih cepat masuk neraka. Dengan harta seseorang bisa dicintai Allah, dan dengan harta manusia bisa dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta itu ujian. Ingat, harta bertambah, ujian bertambah. Ya, tantangan semakin banyak, tapi peluang untuk berbuat jadi soleh juga banyak, tergantung kepada kita.
Nah, ujian. Yang ketiga, harta itu harus menjadi bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah, termasuk dengan harta. Nah, apa saja yang diajarkan oleh Quran, kita bisa mendapatkan kekayaan. Pertama, tentu saja warisan. Ada aturannya hukum faraid lengkap dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pada intinya dalam Islam, kalau orang itu meninggal dunia, maka kekayaan yang dimilikinya menjadi milik ahli warisnya dengan aturan-aturan khusus setelah dipotong hutang-hutangnya, setelah dipotong wasiatnya. Jadi kalau seorang meninggal dunia, meninggalkan kekayaan, dia punya hutang nggak? Bayarkan dulu. Dan yang kedua adalah mungkin ada wasiat, ada ketentuan, tidak boleh wasiat kepada ahli waris harta. Wasiat harta hanya boleh kepada bukan ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah ada bagiannya hukum waris, hukum dibahas dalam ilmu faraid. Jadi kalau memang kita mau investasi amal, ya investasi harus sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau begitu meninggal dunia, ya itu menjadi harta warisan setelah kita mungkin ada wasiat, ada hibah. Wasiat hibah. Kalau hibah itu diberikan pada waktu hidup. Nah, mumpung papa masih hidup nih, kan ini kamu nih, ini kamu. Selesai itu hibah. Tapi kalau wasiat kalimatnya begini, kalau ibu meninggal dunia, ibu wasiat supaya harta kekayaan berikan kepada, nah itu ada ketentuan, tidak boleh melebihi dari sepertiga, dan yang kedua hanya boleh kepada bukan ahli waris. Wasiat itu boleh, wasiat wakaf boleh. Nah, itu adalah karena warisan. Yang kedua, harta kekayaan diperoleh itu adalah karena namanya penemuan, ada diatur dalam Islam. Ada dua, satu namanya luqatah, penemuan harta yang pasti ada pemiliknya. Boleh diambil kalau sudah dicari, disebarluaskan, pemiliknya nggak ada. Banyak di masjid sering ada, di Salman sering ada kacamata banyak sekali. Nah, itu boleh menjadi pemilik diklaim, tapi setelah diumumkan tidak ada pemiliknya boleh, tapi kalau ada pemiliknya ya apa boleh terus dikembalikan itu. Nah, ini bisa diatur dalam Baitul Mal namanya, jadi serahkan ke Baitul Mal gitu ya. Jadi siapa saja nanti yang ada pemiliknya, luqatah. Tidak ada kewajiban zakat, tapi ada yang besar penemuan itu namanya rikaz. Rikaz itu penemuan harta karun. Pamannya ibu menggali sumur di rumah, tahu-tahu di bawah 20 meter ada emas asli, bukan dari Solo. Nah, itu boleh diambil, cuma 20% zakatnya, tidak usah menunggu awal. Tidak usah menunggu 1 tahun, waduh ini balokan emas, 20% berikan itu kepada mustahik zakat ya. Tapi kita sebagai warga negara yang baik, kalau menemukan barang berharga seperti itu harus laporan kepada bagian purbakala, nanti insya Allah mendapat piagam dari kertas sebagai tanda jasa begitu. Nah, itu adalah rikaz, ada dibahas 20%. Kemudian pemberian, selain itu adalah dengan pemberian. Kemudian yang ketiga, pemberian itu ada aturan-aturan yang berkaitan dengan ibadah harta. Nanti kita bahas khusus. Ada harta kekayaan yang diperoleh, dan ini yang paling berkah adalah diperoleh dengan jalan usaha. Nah, inilah yang tadi awalnya saya sampaikan. Rasul itu pekerja, keras. Orang yang dicintai oleh Nabi itu adalah mereka yang mandiri dan selalu memberi. Orang yang tidak disenangi oleh Nabi itu adalah orang yang malas dan banyak minta, malas bekerja. Nah, ini harus menjadi bagian daripada penanaman karakter kepada anak-anak Muslim. Kerja keras ibadah, kerja keras amal soleh, kerja keras adalah jihad, kerja keras adalah kifarat penghapus dosa. Kalau hari Jumat, azan Jumat berbunyi, tinggalkan bisnis, selesai sholat Jumat, bertebaran kembali bisnis begitu. Sampai ada hadis orang yang banyak yang biasakan tidur habis subuh itu sulit rezeki katanya, karena mungkin jam kerja tapi tidur. Nah, dan seterusnya banyak. Dan Rasulullah SAW pekerja keras. Jadi tadi ajaran beliau, kerja keras mencari nafkah, ibadah, amal soleh, jihad, fisabilillah, kifarat, penghapus dosa.
dan kesalahan. Sampai ada ayat tahajud itu boleh ditinggalkan ketika sangat sibuk bisnis. Nah, tentu bisnisnya bisnis yang sampai malam ya. Untuk menunjukkan saja betapa besar perhatian Islam kepada orang yang mencari bekerja keras. Nah, setelah seseorang mendapatkan kekayaan tadi sebagai amanah dari Allah, anugerah dari Allah, sebagai ujian dari Allah, sebagai bekal ibadah dari Allah, maka diaturlah oleh ajaran Islam beberapa bentuk ibadah maliyah. Satu yang masuk dalam rukun Islam, yaitu zakat. Nah, di kita sudah ada regulasi, jadi ada badan amil zakat ya. Mudah-mudahan ini juga bisa meningkatkan perolehan zakat, tapi hasil penelitian para ahli belum seberapanya itu hasil zakat yang dikoordinir maupun yang tidak dikoordinir. Dihitung dengan jumlah orang-orang muzaki di Indonesia baru belum ada 10% katanya. Wallahu a'lam. Tapi ada kemajuan. Dan kita pun punya kewajiban untuk selain melaksanakan zakat, juga adalah kita juga harus bisa berusaha membantu masyarakat supaya bagaimana ini mengorganisir zakat supaya betul-betul orang mau zakat dan dia percaya menitipkan zakat dan kemudian tersalurkan sesuai dengan aturan. Nah, itu zakat. Zakat ada yang 20% yaitu rikaz tadi, ada yang 10% itu adalah pertanian tada hujan. Panen minimal 1 ton padi. Ada yang 5% itu adalah pertanian yang tidak yang mengeluarkan biaya lagi untuk pupuk, untuk bibit dan lain-lain. Kayak pertanian di Jawa Barat yang saya tahu itu adalah mengeluarkan biaya pupuk itu 5% setiap 1 ton padi. Bagaimana kalau mangga barangkali di Indramayu itu atau nanas di Subang, ya sesuaikannya dengan harga padi. Itu adalah pertanian. Yang kedua adalah usaha. Usaha itu sama dengan simpanan barang berharga. Simpanan barang berharga. Itu setiap tahun kalau sampai jumlah 85 gram emas, sekali lagi emas asli, bukan emas alumni, 85 gram emas, maka terkena kewajiban 2,5% setiap tahun. Sekali lagi, masih banyak yang belum tahu atau sudah tahu tapi sayang. Padahal perintah zakat itu dalam Quran hampir selalu digabungkan dengan sholat. Urgensi zakat dengan sholat itu sama. Aqimus sholah wa atuz zakah, yuqimuna sholah wa mimma razaqnahum yunfikun. Begitu. Sholat, zakat itu beberapa puluh kali dalam Al-Quranul Karim. Makanya pernah Umar siapa saya lupa orangnya. Wallahi la uqatilan nas man farraqa baina shalah wa zakah. Demi Allah, saya akan perangi itu orang-orang yang sudah sholat tapi belum mau zakat. Nah, tapi jangan dilakukan di sini. Tidak usah perang lah, cukup didakwahi aja. Untuk menunjukkan betapa pentingnya. Ada yang paling banyak yang 2,5% termasuk simpanan barang berharga. Ibu-ibu kalau menyimpan emas asli bukan dari Purwokerto, minimal 85 gram emas, ketika beli itu infak. Disimpan sebagai barang simpanan terkena 2,5% setahun. Tetapi kalau dipakai perhiasan biasa sepanjang wajar tidak wajib dizakati. Kalau mau infak baik sekali. Asal tidak berlebihan. Ya kalau pakai kalungnya 0,5 kilo kan itu berlebihan. Jadi yang disimpan. Nah, sekarang dianalogikan. Bagaimana kalau deposito uang atau simpanan barang berharga lain, ya, barang berharga lain. Ya, tentu selain manusia ya. Kalau simpanan manusia nggak wajib dizakati, tapi wajib dinafkahi itu. Nah, para ulama dalam seminar-seminar paling tidak yang saya ikuti sepakat itu adalah sama, yaitu sama dengan simpanan dianalogikan, dikiaskan dengan emas 85 gram emas ya. Barangkali aja yang punya, ya kalau yang banyak barangkali semacam deposito ya, simpanan barang atau barang-barang berharga yang lain. Nah, lebih dari wajar, hitung 85 gram beras itu ada titipan dari Allah untuk disalurkan kepada mustahik 2,5% itu adalah zakat. Selain zakat ada yang disebut bentuk-bentuk kifarat, yaitu memberikan harta sebagai denda karena kita melakukan kesalahan. Ini yang paling banyak dalam urusan haji.
Kalau orang sedang ihram, kalau sedang ihram potong rambut ya harus bayar ini harus kena damnya adalah memberi makan. Kalau sampai yang berat sampai harus seekor kambing umpamanya saja. Dan ada bentuk-bentuk pelanggaran begini, ini sehari-hari. Orang yang umpamanya saja sumpah, baik sumpah jabatan atau sumpah apa saja, pakai nama Allah. Demi Allah. Wallahi, para ahli bahasa dan ahli agama sepakat, demi Allah itu terjemah dari wallahi, billahi, tallahi. Jadi jangan cari-cari, saya tidak sumpah wallahi kok, saya demi Allah. Nggak ada dalam hadisnya demi Allah. Para ulama dan para ahli bahasa sepakat. Kalau orang Indonesia mengatakan demi Allah, sama dengan wallahi, billahi, tallahi. Kena konsekuensi. Kalau tidak bisa atau tidak tepat menyalahi janji, kalau bohong tentu dosa, dan yang kedua harus kifarat, yaitu puasa 3 hari atau memberi makan 10 fakir miskin. Sama dengan kifarat ketika seorang suami mengharamkan istri, hati-hati. Pakainya dia Allah haram, kamu seperti haram ibu saya dengan saya umpamanya saja. Maka suami itu tidak boleh menggauli istrinya sebelum dia kifarat. Kifaratnya adalah memberi makan 10 fakir miskin atau puasa 3 hari. Atau seseorang nazar tapi tidak kesampaian, nggak dilaksanakan karena nggak mampu, harus kena kifarat. Nah itu memberi makan. Semuanya adalah fakir miskin. Malah ada yang 60 fakir miskin kan. Kalau seorang melaksanakan hubungan badan siang hari bulan Ramadan, kemudian kalau seorang menyampaikan sumpah serapah kepada istri, mengharamkan istri, disamakan dengan ibu kandung sendiri. Haram kamu, seperti haram ibu saya dengan saya, itu namanya zihar. Dia haram menggauli istrinya, dan dia kalau mau bergaul dengan istrinya harus kifarat dulu, memberi makan 60 fakir miskin. Nah, itu membunuh manusia tidak sengaja. Kita pakai mobil nabrak orang, harus urusan dengan yang keluarga, tidak boleh tabrak lari, yang urusan dengan polisi, bagaimana karena ikut peraturan yang berlaku. Dan yang ketiga harus dengan Allah yang punya nyawa. Kita harus memberi makan 60 fakir miskin, saum 60 hari atau memberi makan 60 fakir miskin. Itu adalah kifarat. Tapi yang paling banyak adalah berkaitan dengan haji itu. Ya, karena pelanggaran lagi ihram. Yang ada bentuk pemberian itu adalah dalam bentuk hewan. Ada kurban udhiyah tanggal 10 Zulhijjah, ada akikah hari ke-7 bayi, dan yang ketiga ada dam tamattu, yaitu al-hadyu. Bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji tamattu, umroh dulu baru haji, atau haji dan umroh disatukan, maka mereka harus memotong seekor kambing di tanah suci, di bulan suci, di bulan haji. Di tanah suci, nggak boleh di Indonesia. Nah, itu adalah, kalau tidak bisa, harus diganti dengan puasa 10 hari. 3 hari di tanah suci, 7 hari di luar tanah suci. Namanya dam tamattu atau dam qiran. Nah ini bentuk-bentuk pemberian. Nah bentuk sedekah yang perlu mendapat perhatian kita sebagai investasi abadi, namanya wakaf. Sekarang ada terobosan-terobosan, sebetulnya bukan hal yang baru, tapi paling tidak di masyarakat kita sesuatu yang baru. Terobosan-terobosan wakaf. Satu, kita selama ini terkesan wakaf itu wakaf tanah, wakaf rumah, tentu wakaf Quran, betul itu juga. Tapi sekarang harus ada wakaf. Orang nggak bisa, nggak punya tanah ini, dan kadang-kadang tanah diwakafkan, tanahnya nggak manfaat. Maka ada regulasinya sekarang, ada tentang ini urusan wakaf. Ada badan wakaf sekarang ini sampai ke tingkat provinsi kalau nggak salah, atau tingkat ada badan wakaf itu diatur wakaf. Jadi kita bisa wakaf itu dalam bentuk uang, dana wakaf dan wakaf uang. Tetapi oleh nadhir dimanfaatkan kepada sesuatu yang tidak konsumtif. Boleh. Ada cicilan wakaf dirintis oleh beberapa organisasi, udah nyicil aja lah. Jadi setiap dapat gaji sekian wakaf. Nanti oleh nadhir, panitia yang mengelola wakaf ini nanti disalurkan kepada sesuatu yang sifatnya monumental. Bisa katakan paling murah Quran atau rukuh, atau kalau besar bisa tanah dan lain-lain. Ada yang disebut wakaf kolektif, satu keluarga besar atau sebuah lembaga organisasi
harus ada gerakan wakaf karena kita yakin ini amal yang terus mengalir pahalanya itu wakaf. Nah, kalau kita menunggu punya tanah sekian untuk rumah nggak cukup, untuk mesin nggak cukup, sudahlah wakaf kolektif. Setiap bulan gajian potong untuk wakaf, dikoordinir, nanti diserahkan kepada nazir. Baitul Mal itu menangani soal itu. Ada jadi wakaf kolektif. Ada yang melakukan juga nazar wakaf, wakaf kolektif. Ada yang melakukan ikut asuransi, ya asuransi. Tapi nanti ketika dapat menjadi wakaf. Nah, terobosan yang sekarang ini banyak dilakukan. Saya dengan teman-teman juga mencoba memanfaatkan menyalurkan wakaf, yaitu wakaf dan wakaf produktif. Jadi kami dengan teman-teman menghimpun dana wakaf, kemudian kami bikin restoran di Lembang, bikin restoran. Hasilnya untuk pembangunan masjid dan untuk pembangunan wakaf produktif. Kita kerjasama dengan Ampera. Alhamdulillah, wakaf pakai modal, nanti setiap bulan kita dapat. Itu adalah wakaf produktif. Ini kalau dikoordinir dengan baik, luar biasa ini. Bisa gerakan wakaf produktif. Jadi wakaf kolektif bersama-sama boleh kemudian jadi wakaf produktif. Jadi alih wakaf. Jadi tanah sudah diwakafkan, tapi nggak manfaat, nggak ada nazir, nggak ada yang mengelolanya. Harus ada ikrar dari wakif. Saya wakaf dengan ketentuan kalau diperlukan boleh alih wakaf. Jadi alihkan nanti wakafnya di Sukabumi, di hutan sana, di Jambang Kulon, nanti bisa dijual, dialihkan ke dekat Ganesha, umpamanya saja begitu. Nah, itu alih wakaf. Nah, ini terobosan ibadah harta kekayaan. Nah, kita semua harus punya target dalam hidup ini. Tidak hanya ibadah fisik, sholat, tapi harus ada investasi abadi, yaitu sedekah jariyah, baik dalam wakaf, ataupun juga infak-infak tertentu. Zakat pasti itu nggak bisa tawar-menawar, bahwa zakat itu harus wajib dilaksanakan. Kalau infak dan sedekah bisa wajib, bisa sunat. Jumlahnya tidak ditentukan sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan keperluan. Kalau zakat sudah ada persentasinya, ada mustahiknya. Ini luar biasa dana umat. Kalau ini dilaksanakan, kita ini punya dana cukup besar sebetulnya. Tapi diperlukan selain kesadaran untuk beribadah harta, yang kedua adalah perlu orang yang mengkoordinir dengan baik. Selama ini banyak hanya konsumtif begitu saja. Maaf saja di Bandung saja kita bersama-sama dengan Pemda setempat, tanah saja masih banyak di Bandung, tanah masjid itu masih jadi masalah. Tidak segera diikrarkan menjadi wakaf. Sehingga kalau ayahnya yang wakif meninggal dunia, anaknya menggugat. Nggak ada surat menyurat. Ini banyak sekali, banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Jadi kita harus tampil di mana kita berada, bagaimana ini memanfaatkan potensi ajaran Islam, yaitu mengenai wakaf itu, wakaf baik wakaf produktif atau bisa alih wakaf atau bisa juga wakaf-wakaf yang lain. Ini bagian daripada sedekatun jariyah. Nah, inilah kira-kira beberapa hal yang berkaitan dengan harta kekayaan. Sekali lagi, Quran mempunyai satu cara, yaitu ketika Quran berbicara tentang harta, justru Quran itu berbicara rinci. Kenapa? Ya, Quran menyatakan kecenderungan manusia itu memang ingin menghimpun kekayaan dan dia sulit untuk menggapai. Jadi ada kecenderungan manusia itu sayang memilikan harta karena dia merasa yang dimiliki itu yang di rumah, yang dimiliki itu yang ada di deposito. Padahal menurut ajaran agama yang dimiliki oleh kita yang sebenarnya yang sempat diwakafkan, yang ada di rumah kita, yang ada di deposito kita, wallahu alam, apa milik keluarga kita atau milik yang lain, wallahu alam. Mudah-mudahan refreshing atau penyegaran ini bisa mendorong kita. Islam menghargai kerja. Islam menghargai seorang mencari nafkah. Malas adalah musuh Islam. Malas adalah dibenci oleh Tuhan. Dan setelah mendapatkan kekayaan, hati-hati. Harta kekayaan harus menjadi bekal ibadah, menjadi tiket kita untuk bisa masuk surga. Jaminan dari Quran.
Tidak akan ada orang yang miskin gara-gara zakat dan infak sedekah. Tidak pernah ada orang menjadi sengsara gara-gara infak dan sedekah. Tidak pernah ada penguasa yang bangkrut gara-gara infak dan sedekah. Yang ada justru sebaliknya. Harta yang ada menjadi barokah, manfaat, maslahat, dan menjadi sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. jadi banyak sekali yang yang kita dapatkan, artinya mengingatkan lah paling tidak, karena selama ini mungkin sudah didapat tapi lupa gitu ya Ustadz ya. Alhamdulillah Ustadz mengingatkan kembali. Jadi prinsip Islam itu sangat berkomitmen dengan harta. Jadi sangat ini. Jadi Islam itu membenahi akhlak, meluruskan akidah, dan sangat berhati-hati terhadap harta kekayaan. Sangat banyak dijelaskan dalam Quran yang berkaitan dengan harta ini, dengan anak yatim dan sebagainya. Jadi sudah disebutkan sama Ustaz, ada yang dari mulai surat Al-Qur'an, kemudian Al-Ma'un, Al-Humazah, Takatsur, dan seterusnya. Ada beberapa. Sampai Al-Allah, itu tadi semua menjelaskan tentang bagaimana menginikan harta. Nah, sebaiknya sebelum meninggal dunia untuk bisa kita mendapatkan manfaat, Ustadz ya, dari harta kita. Jadi sebelum meninggal kita manfaatkanlah harta itu dengan berbagai cara. Atau tadi ada sedekah, ada infak, ada zakat, dan itu yang semua harus kita tunaikan dengan berbagai cara. Tadi ada beberapa cara. Yang terakhir itu tadi Ustadz ada karena dulu wakaf itu kebanyakan bentuk tanah gitu ya Ustadz ya. Nah, untuk Nah, sekarang bisa berbagai bentuk. Artinya ada ini baru, pengembangan baru, bisa dengan bentuk uang, bisa wakaf juga bisa dicicil. Jadi untuk sekian ini kita mau kemudian wakaf kolektif, ikut asuransi, kemudian ketika cair diberikan gitu ininya. Wakaf produktif, bikin restoran seperti yang Ustadz sudah lakukan Ustadz ya. Kemudian alih wakaf juga di satu tempat karena tidak begitu produktif, tidak terpakai, bisa dijual, bisa dipindahkan ke satu tempat yang lain. Itu adalah beberapa yang kita gunakan untuk investasi kita di akhirat nanti. Karena harta ini bisa pada saat dikubur pun sudah sebenarnya bisa memberi manfaat ya, dari siksa kubur misalnya, karena kita sudah bersedekah dan sebagainya. Mungkin itu yang sedikit yang bisa ini kan. Silahkan dari rekan-rekan di sini, dari teman-teman yang mau menanyakan, silahkan. Atau mau menambahkan atau berdiskusi, monggo silahkan. Ya, Pak Rodian. Pak Rodian. Ya, monggo silahkan. Ya. Assalamualaikum Pak Kiai, ini Rudi dari Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Prof, monggo. Jadi terima kasih nih tentang harta dari sisi syar'i sudah sangat tuntas. Kemudian dari sisi terobosan juga sangat clear. Yang ketiga, itu sisi yang pertama ketika ada harta ketika kita hidup ya. Ketika meninggal kita sudah diberikan juga faraid yang begitu detail. Walaupun kemudian didegradasi dengan peraturan pemerintah dengan kompilasi Islamnya itu ada degradasi di situ. Tetapi yang jadi pertanyaan saya, ini kalau seseorang personal sudah melakukan semua yang Pak Miftah sampaikan dengan segala macam terobosan, masih kaya juga. Tentunya akhirnya kan menjadi waris. Nah, ketika kita memanfaatkan pada saat kita hidup, itu kan di akhirat kemudian akan mengalir tadi seperti yang sudah disampaikan. Tetapi kalau warisnya begitu banyak, rasa-rasanya tidak pernah ada bagi mereka yang warisnya besar maka mendapatkan pahala makin besar gitu, nggak ada. Jadi apakah triknya itu boleh nggak? Kita sekarang sudah berumur semua nih, kita sudah 62 sekian Pak Miftah, tidak sadar walaupun Pak Miftah sudah 80. Kita ini sebagai muridnya aja sudah 62, 63, sudah merasa harus siap-siap nih, jangan-jangan harta ini terlalu banyak di sisi waris. Bolehkah saya punya trik? Misalnya, ketika saya masih hidup,
kalau saya masih punya banyak harta, mungkin anak saya lagi butuh untuk modal hidupnya, atau tetangga, atau kemudian family, atau orang lain, saya sisakan saja secukupnya. Secukupnya kira-kira pantas untuk berobat, pantas untuk hidup secukupnya sederhana, tidak terlalu banyak mobil dan sebagainya kira-kira. Karena sekarang sudah cukup pakai gokar dan seterusnya. Apakah strategi itu sesuatu yang baik atau biarkan numpuk menjadi waris? Begitu kita paham. Itu aja tambahan pertanyaan dari saya. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Masih ini Pak wabarakatuh. Silakan Rudi. langsung, Pak. Silakan. Ini sudah lama ketemu nih Pak. Alhamdulillah. Ya, ada paling tidak ada 2 ayat yang mungkin bisa menjawab pertanyaan Bapak tadi. Pertama, Quran menyatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Kalian harus khawatir jangan sampai meninggalkan keluarga-keluarga yang menderita. Jelas itu tidak boleh kita biar aja miskin juga saya sudah meninggal, nggak boleh. Hendaklah kamu khawatir jangan sampai melahirkan generasi yang lemah iman, lemah ekonomi. Jadi kita juga harus punya program kalau memiliki kemampuan memberikan bekal. Bekalnya seperti sering kita kemukakan adalah berikan cangkulnya, bukan berikan hasilnya. Jadi kita harus mempersiapkan itu satu. Jadi harus ada pemikiran kita bagaimana keturunan kita, anak kita sampai cucu kita juga jangan menjadi orang yang menderita di bidang kekayaan. Satu. Yang kedua, ketika kita masih hidup, Quran berpesan, kaila yakuna dulatam bainal aghniya iminku. Hati-hati, jangan sampai kekayaan itu hanya terkonsentrasi pada sekelompok kecil orang kaya saja. Jadi ketika hidup kita harus turut serta dengan ilmu, dengan harta, memberikan barangkali bukan pemerataannya, tapi yang mengurangi adanya jurang-jurang di katakanlah satu daerah yang terlalu jauh. Nah inilah yang barangkali yang tadi ditanyakan. Kita siapkan proyek-proyek di mana mereka bisa bekerja. Bekerja apa? Katakanlah kalau kita bikin sekolah, kan guru-guru, kita memberikan lapangan pekerjaan kepada santri itu supaya bisa, atau pesantren. Nah seperti itu. Jadi ada 2. Satu, kita tidak boleh, kita harus memperhatikan keturunan jangan sampai mereka itu lemah, termasuk ekonomi menderita. Harus ada satu. Yang kedua adalah jangan sampai kekayaan karena kita memiliki keahlian, punya kesempatan, punya posisi, hati-hati. Jangan sampai hanya terkonsentrasi, hanya sekelompok kecil orang kaya saja. Harus ada ikhtiar dan usaha. Bagaimana orang lain juga bisa menikmati rezeki Allah dan dijamin tadi apa yang kita berikan kepada orang lain, itu milik kita yang sebenarnya. Nah, kemudian setelah itu, diaturlah hukum waris, ada yang disebut wasiat silahkan, ada hibah dan lain-lain. Tapi 2 prinsip itu saya kira harus juga menjadi perhatian kita. Perhatian kita. Jadi kita jangan meninggalkan keluarga. Bisa kita tentu yang paling penting kan mewariskan ilmu kepada anak-anak itu, bekal supaya dia mandiri begitu. Dan tentu saja lingkungan pun harus kita pertimbangkan ya harus bisa mandiri, dia harus ada bekal awal begitu yang dari kita. Selain hukum waris, itu Pak Rudi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Ustaz. Yang lain, monggo, silakan. Mau nanya Mas, Olson Mas. Monggo, silakan. Ya Bang Miftah, saya Olson. Karena kita kan umat Rasulullah ya Pak, jadi ya ada baiknya juga bagaimana Rasulullah ketika masih hidup, kemudian Pak ketika beliau juga udah meninggal, itu apakah juga punya contoh bagaimana membagi harta warisnya Rasulullah kepada keluarganya. Karena itu kan penting juga buat ya kita bisa tiru cara Nabi itu gitu. Itu aja Pak Miftah. Makasih. Assalamualaikum. Ya, tadi secara umum saya sampaikan beliau kaya ketika beliau sebelum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan setelah beliau jadi Nabi beliau masih kaya, sehingga biaya perjuangan di kota Makkah itu adalah betul-betul biaya mandiri.
hidup bersama istri Siti Khadijah. Tapi ketika beliau de facto menjadi pemimpin, memang beliau pas-pasan. Ada cerita tentang bagaimana beliau lapar, beliau bagaimana. Tapi ya, kita juga menemukan tidak ada yang satu orang pun yang minta kepada Nabi kecuali diberi. Minta-minta maksudnya ini. Jadi beliau juga pernah sampai punya hutang kepada orang Yahudi, ditagih dengan tidak sopan, para sahabat ngambek. Kata Nabi, kalian nggak usah tersinggung. Karena hutang itu siapapun harus bayar. Jadi saya akan berusaha bayar, tapi saya belum. Nah, sampai ada cerita juga bagaimana Nabi katanya mengganjal perutnya dengan artinya tidak kaya setelah beliau menjadi pemimpin itu. Beliau meninggalkan harta warisan tetapi sangat-sangat kecil, itu pun hampir tidak pernah disentuh dibahas karena mungkin sangat kecil karena beliau hidup terakhir itu adalah pas-pasan. Tapi beliau berpesannya begini, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada. Aku wariskan kepada kalian dua hal. Kalian tidak akan sesat selamanya kalau kalian berpegang teguh kepada dua hal. Ini warisan penting Rasulullah. Satu Al-Quran, dan yang kedua adalah As-Sunnah. Lan tadillu abada. Kalian tidak akan sesat. Kalian tidak akan celaka kalau berpegang teguh. Mungkin atas dasar ini ada sesuatu yang lebih penting dari sekadar harta. Dan contoh Rasulullah, yaitu adalah pesan-pesan keimanan, pesan-pesan moral, bekal-bekal bagaimana dia tetap menjadi orang yang baik. Dan orang yang baik itu antara lain orang yang baik yang bisa bermandiri dan berbagi. Jadi memberikan ilmu, keahlian, itu lebih penting. Ya, itu saya udah Pak. Oh ya, itu kalau Nabi waktu dia meninggalkan apa 4 dirham atau itu betul ya Pak Ustadz? Ada hadis walaupun debatable tentang jumlahnya ya. Tapi ada ya, betul. Itu ditanyakan ke anaknya, tolong segera dibagikan ke yang memerlukan. Tuh. Kita jadi malu gitu. Tapi warisan tidak boleh lupa juga, gitu Nabi kan? memberikan namanya ada hadis itu kan ada takrir ya. Beliau memberikan kebebasan dan sekaligus kesempatan sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi itu adalah orang-orang kaya. Ya, orang-orang kaya itu, dan Nabi sangat dekat dengan mereka, bahkan dari beberapa hadis itu mereka adalah ahli surga. Mereka orang-orang kaya yang kemudian memberikan menyumbang dana perjuangan pada masa-masa Khulafaur Rasyidin. Ya. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf dan lain-lain, itu orang-orang kaya. Ya. Ya, tapi ada juga yang beberapa mungkin yang terakhir Pak Miftah. Kita boleh kaya, tapi juga boleh dibawa mati. Artinya disumbangkan di jalan Allah. Itu konsep itu kan memotivasi orang untuk Islam nggak melarang kaya, tapi digunakan di jalan Allah. Betul. Kan begitu ya Pak Ustadz ya? Bukannya. Betul. Satu itu, yang kedua tadi jangan sampai kita meninggalkan keluarga juga dalam keadaan menjadi beban lain gitu. Iya, makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain. Ada lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum Kiai. Saya boleh ya Pak Rodian, Mas Rodian. Mas Bahrawan. Assalamualaikum Pak Kiai. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Tadi memang terkait dengan memelihara harta, kalau di dalam Maqasid Syariah Islam salah satunya tadi Kiai pernah menyebutkan yang paling penting sebenarnya kan pemberdayaan harta sendiri gitu ya, ya. Baik yang secara kolektif maupun perorangan. Tentunya hal ini adalah dalam bentuk wakaf. Dan alhamdulillah kami juga sempat berkesempatan belajar dari Sinergi Foundation, dari Tazaka, dan beberapa lembaga-lembaga wakaf yang menurut kami sudah mulai inovatif sekali, dan saya pribadi juga kaget juga sih, wah ternyata wakaf sekarang berkembang sangat pesat, dan saya pikir ini merupakan hal yang sangat baik. Persoalannya adalah bagaimana kita di dalam komunitas yang paling kecil maupun komunitas lingkungan gitu ya menjelaskan konsep wakaf. Barangkali banyak orang yang sudah mengerti tentang fadilah wakaf, walaupun kadang masih ada juga yang belum bisa membedakan
termasuk kita kadang-kadang masih membingungkan antara fadilah infak dengan wakaf. Tapi secara garis besar tentunya bisa dibedakan. Nah, yang paling penting bagaimana tadi Yai memberikan satu pengertian dan motivasi kepada masyarakat banyak gitu ya tentang wakaf ini sendiri. Artinya wakaf dalam pengertian bukan buat kitanya, tentunya fadilahnya jelas, tapi bahwa wakaf ini menjadi satu basis gitu, basis yang tadi kan Kiai juga menyebutkan yang paling penting di dalam Islam dalam memberikan pemberdayaan adalah distribusi yang merata gitu ya, bukan pertumbuhan semata. Tapi kan itu perlu gitu ya, perlu disampaikan. Apakah itu kolektif? Tadi ada juga wakaf produktif. Bahkan saya juga mendengar ada wakaf yang bahkan wakaf dalam dalam jangka waktu terbatas. Nah, gimana Kiai ini memberikan pengertian kepada masyarakat luas dari hal yang paling mudah sampai kemudian yang sangat apa ya motivatif lah agar masyarakat benar-benar mengerti gitu. Selain tentunya pemerintah memang sudah mulai gitu ya menggerakkan apa yang kita sebut wakaf, gerakan wakaf gitu. Saya tahu kan Yai ini juga sebagai pembina dari Sinergi Foundation ya, Yai ya. Jadi mudah-mudahan di forum ini bisa memberikan pencerahan pada kami Yai. Terima kasih Yai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ini memang ya tentu kewajiban semua kita yang memiliki kemampuan, punya komunitas ya, terutama pimpinan-pimpinan masjid sebetulnya. Karena di masjid itu rutin itu orang yang memberi itu. Jadi harus ada semangat menggalakkan wakaf selain sedekah dan lain-lain. Cuma sering memang kita menemukan juga nah dihimpun di masjid tapi dimasukkan di simpan aja begitu, sedangkan orang-orang yang memerlukan tidak tersentuh. Banyak ini masjid yang punya kekayaan banyak tapi kurang tersalurkan ya. Pak Nuh itu seorang bekas Menteri Pendidikan yang sekarang ini mendapat amanah ya untuk mengelola ini wakaf itu, dan beliau juga dengan timnya melakukan sosialisasi termasuk teman-teman di Salman yang saya ketahui tentang gerakan wakaf ini. Ya kita masih harus ada usaha usaha serius, usaha sungguh-sungguh untuk menggalakkan ibadah maliyah ini. Entah tahun berapa saya lupa pernah menyampaikan angket ke masjid-masjid di Bandung dalam kapasitas sebagai ketua MUI waktu itu tentang materi-materi khotbah dan ceramah di beberapa masjid di Bandung. Kesimpulan yang menarik itu adalah jarang justru para ustadz menyentuh soal-soal yang berkaitan dengan harta. Lebih banyak bercerita tentang zikir, tentu baik, cerita tentang keluarga, tapi menyentuh tentang ibadah harta justru sedikit. Ya, mungkin ya ada kagok begitu Pak Ustadz itu kalau menceritakan tentang zakat seolah-olah ingin diberi zakat begitu. Makanya yang harus menerangkan tentang betapa pentingnya sedekah itu alumni ITB itu yang memang saya tidak minta diberi begitu. Jadi kalau Ustadz yang hidup pas-pasan nerangkan sedekah terkesannya seolah-olah ingin diberi sedekah gitu. Nah, tapi kalau orang yang mampu barangkali nerangkan sedekahnya, saya beri contoh nih sedekah gitu. Harus seperti itu mungkin. Selain tentu saja adalah organisasi yang baik ya. Allah itu sangat mencintai orang-orang kalau berjuang di jalan Allah itu adalah dikatakan dengan sofa ka'annahum bunyanun marsus, dengan organisasi yang rapi katanya dalam Al-Quran harus begitu, termasuk mengelola harta kekayaan itu. Ya, itu saya kira. Ya, baik. Terima kasih. Ya, ya. Berikutnya ada ini Mas Sarwi, mau nggak Mas? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Miftah, saya ingin bertanya khusus mengenai masalah status Salman, Pak Miftah. Saya dengar bahwa status Masjid Salman sekarang ini itu dipermasalahkan oleh banyak orang. Itu bahkan terakhir pengurus yayasan beberapa waktu yang lalu mencoba untuk menemui
Bang Ical atau Abu Rizal Bakri itu juga dalam rangka untuk mencari pemecahannya. Saya dengar juga bahwa sekarang ini Salman diwajibkan untuk membayar setiap tahun seperti biaya sewa hampir 900 juta atau sekitar 1 miliar per tahun. Nah itu bagaimana itu statusnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi seperti kita ketahui, Tanah Salman itu kan hadiah dari Bung Karno, tertulis ada hadiahkan, sampai nama Salman itu pun adalah dari Bung Karno. Karena ini adalah diberikan oleh Presiden, dan itu penguasa pada waktu itu, sehingga pergantian dari Orde Lama, Orde Baru ke Pak Harto, ke Pak Habibie malah datang, sampai yang terakhir itu tidak ada masalah begitu. Nah, tapi terakhir ini, sekarang ini rupanya ada satu kehilafan. Kehilafan itu, tanah itu tidak segera diselesaikan statusnya. Lain saya ketua yayasan di Unisba. Pengalaman Salman itu saya selesaikan itu. Ada yang milik Pemda segera kalau masih bisa dibeli, kemarin waktu beberapa tahun yang masih dibeli. Jadi selesai. Semuanya atas nama yayasan, tidak atas nama pribadi, kecuali kalau tanah itu mau dijual, memang atas nama pribadi. Ya, ini kebetulan sekarang di banyak punya tanah, tapi kepunyaan Unisba. Tapi yang lain atas nama yayasan, walaupun kali ini nilai jual menjadi kurang. Nah, Salman ini agak husnudon barangkali, berbaik sangat sudah diserahkan oleh Bung Karno, kepala presiden Pak Harto, segala semuanya, apalagi Pak Habibie sampai datang ke sana, nggak ada masalah. Ibu Mega juga nggak ada masalah, pernah kita bersilaturahim, nggak ada masalah. Tapi sekarang ini jadi masalah rupanya. Nah, masalahnya yaitu tanah itu harus diserahkan ke ITB, dan kita patuh kepada peraturan karena memang harus begitu. Dan selanjutnya tahun-tahun yang lalu kita kan Salman itu untuk kantin dan lain-lain kita harus bayar, dan kita sudah sepakat sudah bayar saja lah kita, dan bahkan kita ada kesepakatan jangan ekspos keluar, artinya dengan emosi dan lain-lain sudahlah. Yang penting sekali adalah pertama, kalau memang hutang kita bayar. Waktu itu juga pernah disampaikan oleh beberapa teman, kita bisa kok mengumpulkan orang, semangat, ayo beri karena ini bisa. Tapi apakah itu menjadi solusi posisi Salman sebagai laboratorium rohani? Ingin yang sejuk, memberikan, akhirnya disimpulkan kita patuh aturan, tapi kita minta dicicil gitu. Karena kalau 9 miliar dari mana uang infak 9 miliar bisa diberikan. Nah, itulah Bang Ica dan yang lain-lain nggak saya sebutkan berkenan mau menolong, tapi sekali lagi kita sudah bayar. Sedikit lah, tapi dicicil dan dengan diwakili oleh Pak Ibu Rektor, jadi kita sudah memberi menyicil. Kita akan patuh jadi warga negara yang baik, dan tetap kita akan memposisikan Salman adalah laboratorium rohani untuk keluarga besar ITB, terutama para mahasiswa. Ingin kita menyampaikan pesan-pesan yang sejuk, yang tasamuh, yang toleran, yang rahmatan lil alamin, dan kita ingin memberi contoh juga kepada masyarakat. Kira-kira seperti itulah bisa saya sampaikan. Tapi kesimpulannya, kita memang sudah menyicil. Ya, tentu ini harus agak lama karena cukup besar, 9 miliar, karena kotak infak kan berapa kali Jumat. Nah, mudah-mudahan minta doanya supaya termasuk tadi disebut Bang Ica dan beberapa nama alumni yang ingin turut serta membantu kita. Alhamdulillah. Ya, baik Ustaz. Sambil menunggu yang lainnya bertanya, nih ada di chat room, ada dari KO, siapa nih? Jadi pertanyaannya begini Ustaz. Ketika orang tua meninggal sementara anak yang ditinggalkan hanya satu perempuan, apakah benar bahwa ada hak saudara kandung, ibu atau bapak? Berapa besar yang harus dibagikan? Itu terkait zakat ini, waris ini? Waris ini ya. 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 Jadi kalau seorang ayah meninggal dunia, lantas meninggalkan anak satu-satunya yang jadi ahli waris, selain itu kalau tidak ada anak adalah mungkin istri ya. Istri dapat 1/8. Kemudian selanjutnya adalah saudara, itu dapat namanya asobah, sisa. Tapi kalau anak itu dapatnya separuh, kecuali kalau memang tidak punya keluarga lain, tidak punya saudara, tidak punya sepenuhnya tentu. Yang kalau ada anak laki-laki, maka anak perempuan itu dapat separuh dari bagian anak laki-laki. Nah,
biasanya sering ada masalah sehingga dimusyawarahkan sudah bagilah seperti itu, tapi anak laki-laki kemudian dengan ridho ya sudahlah yang sebagian hak saya berikan kepada Anda jadi dapatnya sama. Itu juga salah satu solusi pendekatan, tapi secara hukum begitu. Jadi anak-anak bisa mendapatkan warisan semuanya kalau tidak ada ahli waris yang lain. Tapi kalau ada ahli waris yang lain, umpamanya ibu itu dapat 1/6, bapak juga dapat, atau kalau saudara itu adalah asobah juga dapat. Baik, Ustaz. Yang lain, biasanya Mas Uzi itu bertanya. Monggo Mas Uzi. Belum? Mas Catur? Belum dulu, yang lain. Nah, yang lain. Boleh saya? Ya. Monggo. Ya, Teh Nuki, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik. Saya mau tanya kalau misalnya ini sehari-hari ringan-ringan saja, kita sudah bayar zakat, sudah selesai, terus kita punya dana lebih yang bisa kita infak atau wakaf atau sedekah. Ternyata proposal yang masuk itu banyak sekali. Ada anak yatim, ada pembangunan masjid, ada wakaf Al-Quran, ada Palestina, ada teman yang sakit, seperti itu. Itu bagaimana ya, maksudnya cara membaginya, prioritasnya itu seperti apa gitu Ustaz? Terima kasih. Ya. Prioritasnya kita lah yang menentukan mana namanya al-aham, mana yang paling sangat mendesak. Nah itu, yang sangat mendesak katakanlah ini mahasiswa kalau tidak dibayar ininya akan harus dicek, harus di-out banyak. Jadi ibu pertimbangannya mana yang ini? Menurut ibu aja, menurut ibu jadi tidak ada secara hukum harus ini dulu. Yang lapar didahulukan, yang kemudian akan mendapatkan musibah kalau tidak diberi harus didahulukan. Nah, kemudian baru yang lain-lain. Itu aja. Memang betul Bu, sekarang ini banyak proposal. Ya tetap kita berhusnuzon tapi juga hati-hati. Banyak proposal-proposal yang ternyata setelah dicek ada proyeknya. Kita menghadapi itu beberapa kali. Ya. Jadi tidak ada prioritas, tapi kalau zakat kan sudah ada mustahiknya, tentu itu yang diprioritaskan. Tapi kalau sedekah tergantung mana yang menurut kita lebih mendesak, harus lebih diprioritaskan urgensinya. Ditanya lagi. Silakan Bu. Boleh nggak pemikirannya justru malah kan kalau wakaf itu kita dapat di sana hitung-hitungannya tuh. Kalau wakaf itu kan kita akan mendapatkan pahalanya akan terus menerus gitu kan. Tapi kalau kita mengasih makan atau yang sesaat itu kan hanya satu saat saja kita dapat pahalanya gitu. Apa boleh seperti itu hitung-hitungannya gitu. Tapi ada juga dalil bahwa prioritaskan orang yang lapar. Yang penting urgensi. Mana yang sangat mendesak itulah yang harus didahulukan. Pahalanya tetap walaupun konsumtif tetap mengalir, tetap ada pahala. Tidak putus, tetap sudah termasuk dalam catatan nama itu, dalam catatan Raqib Atid. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Yang lain? Saya nanya Ustadz, Pak Miftah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang keterangan bahwa ketika kita wafat putus segala amal ya, yang hanya ada ilmu yang bermanfaat, harta, dan anak soleh. Nah, ketika kita wafat misalnya nanti, terus harta kita tuh sudah habis. Nah, apakah harta anak kita bisa membantu kita untuk menjadi amal jariah atau gimana Ustadz? Jadi maksud saya, kalau saya memberikan untuk orang tua yang sudah meninggal itu bisa sampai nggak itu saya sedekah untuk orang tua saya yang sudah meninggal gitu, atau nanti mungkin kalau saya sudah meninggal anak saya bisa memberikan hartanya untuk sedekah kepada saya gitu. Bagaimana hukumnya, apa dalilnya, apakah ada? Karena saya mendengar dari beberapa informasi bahwa hartanya itu harus harta dia sendiri gitu, walaupun dia sudah meninggal, misalnya orang itu sudah meninggal, harta yang akan bermanfaat untuk beliau yang sudah meninggal itu hanya hartanya sendiri. Apakah harta anaknya itu juga bisa membantu untuk menjadi amal jariah? Gitu Ustaz. Pak Miftah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seorang meninggal dunia putus segala amalnya, kecuali 3 tadi. Jadi maksudnya kalau orang tua kita
naudzubillah ya. Katakan orang tua seseorang meninggal dunia nggak pernah salat, kita nggak bisa bayar salatnya itu, nggak bisa. Kalau saum ada debatable. Kalau saum kan ada solusi fidyah, ada bayar fidyah, ada solusi. Kemudian juga ibadah haji ada dalil. Kalau sudah antar haji orang tua ternyata meninggal dunia, anak boleh menghajikan dan itu difasilitasi oleh pemerintah juga untuk menghajikan. Nah sekarang ini adalah menyangkut sedekah, bukan wasiat ya. Sedekah harta warisan terima oleh anak. Nah anak ini sedekah, apakah dapat pahala untuk bapaknya? Ya dapat pahalanya. Saya selalu menjawabnya begini, lakukan saja. Lakukan saja. Pahalanya untuk siapa biar Allah yang mengatur, tapi setelah Anda bersedekah itu adalah sudah menjadi namanya tawasul, perantara untuk mendapatkan, untuk doa dikabulkan. Jadi setelah Anda memberi sedekah, mudah-mudahan pahalanya untuk orang tua langsung itu adalah bagian daripada namanya tawasul, perantara. Ya, yang didebatkan pahalanya untuk ke sana, itu yang jadi masalah. Kecuali kalau ada wasiat ya dari orang tua. Jadi kalau ibadah fisik, kecuali haji tadi, tidak bisa diganti. Tapi kalau ibadah harta, ada kemungkinan. Pamannya saja tentang orang yang kurban atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia. Memang sekali lagi debatable itu, debatable. Maka solusinya saya sering memberikan nasihat, sudah lakukan aja. Setelah itu ente mendoa untuk orang tua. Sudah Allah Maha Adil itu. Anda bisa memberi itu karena pendidikan orang tua, mungkin karena warisan orang tua, juga karena ada jasa orang tua. Jadi bagi-bagilah dan insya Allah tidak akan berkurang. Nah itu. Jadi kalau ibadah harta masih memungkinkan Bu, tapi kalau ibadah fisik itu hanya tidak bisa mengganti yang lain, ya, kecuali haji tadi ya. Jadi badal haji bisa ya Ustaz? Badal haji ada ketentuannya, tapi anak untuk orang kaya. Jadi kalau untuk yang lain tidak ada, lebih baik uangnya diberikan. Jadi tidak boleh badal kepada agen gitu, maksudnya atas nama orang tua saya, tapi saya badalnya sama orang lain, nggak boleh ya? Harus sama. Contohnya oleh anak gitu, oleh anak. Kalau oleh orang lain debatable lah gitu ya. Banyak yang melakukan itu terus terang debatable. Banyak yang melakukan orang-orang tertentu. Saya berkali-kali haji, tapi katanya untuk menghajikan ini Pak Ustadz, Pak Anu gitu. Ya. Biasanya saya tidak ada komentar, orang dia sudah berangkat ke sana, doa aja lah untuk yang meninggal dunia gitu. Tapi jadi debatable kalau untuk yang lain. Tapi kalau untuk orang tua ada hadisnya itu, mungkin akan lebih bermanfaat adalah mungkin ya Bu. Selain anak juga badal haji itu bisa cucu, jadi turunan keluarga gitu Ustaz ya, yang ada hubungan keluarga gitu, masih boleh ya? Ahli waris ya. Oh waris ya. Ya, terima kasih Pak Miftah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Saya ini ada sedikit minta pencerahan tentang zakat yang kita berikan ke saudara gitu Ustaz. Itu sejauh mana kita bisa memberikan ke saudara untuk zakat-zakat kita. Sedangkan ya mungkin ada saudara yang pas-pasan seperti itu. Apakah sejauh itu atau gimana Ustaz? Ada ininya. Ya. Yang dilarang itu kita memberikan zakat kepada orang yang di bawah tanggungan kita. Anak kita yang serumah dengan kita, di bawah kita. Tapi kalau anak sudah mandiri, katakanlah, sudah mandiri, dia ternyata nasibnya kurang baik, boleh kita memberikan zakat kepada anak. Karena bukan di bawah tanggungan kita. Tapi kalau masih di bawah tanggungan kita, ayah ibu nggak boleh miskin. Kalau orang tuanya, anaknya ini tidak boleh jadi mustahik zakat. Kalau orang tua itu adalah wajib diberi nafkah tanpa batas umur. Kalau kepada orang ayah dan ibu. Jadi tidak sopan kalau seorang ini saya zakat kepada ayah. Tapi yang baik itu saya bayarkan zakat ayah saya kepada Anda. Jadi dibayarkan zakatnya, bukan zakat kepada ayah. Pembantu di rumah sehari-hari, makan di rumah, segala di rumah, nggak boleh jadi mustahik zakat itu. Karena dengan sedekah saja. Kalau zakat harus di luar tanggungan kita. Jadi termasuk kepada adik, kalau adik itu sudah tidak di bawah tanggungan kita sehari-hari, boleh. Malah harus prioritas keluarga yang miskin, harus diprioritaskan. Jadi diberi zakat oleh kita. Tetangga, keluarga gitu kan. Mungkin juga yang menurut kita lebih maslahat kalau segera diberi gitu. Ya, terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama.
Ya, baik, Mas Uzi. Berikutnya ini ada di chat room dari Mas Bobi Hamsar. Pak Ustadz Miftah yang dirahmati Allah, mohon pandangan tentang harta warisan. Apakah sebaiknya selesai dibagikan pada generasi anak? Jika tidak dibagikan, apakah opsi hibah kepada lembaga sosial keagamaan menjadi pilihan yang bijak agar tidak menjadi sumber sengketa di generasi berikutnya? Terima kasih. Ya, jadi ada melimpahkan kekayaan kita itu bisa melalui hibah, bebas hibah itu. Artinya terserah pemilik harta. Bahwa dengan hibah itu akan memberikan dampak katakanlah anak menjadi miskin, tentu itu harus jadi pertimbangan. Sebab tadi ada pesan, jangan sampai kamu meninggalkan keturunan kamu dalam keadaan menderita, itu ada, jadi harus ada. Tapi kalau banyak, tidak akan menderita, ini cuma kurang kaya saja, begitu itu silakan hibah aja, boleh hibah. Kalau wasiat, sekali lagi, kalau wasiat itu hanya berlaku setelah meninggal dunia. Kalau hibah bisa langsung. Hibah, ini saya hibah. Nah, tetap faktor mempertimbangkan anak tidak menderita, ada mungkin juga family yang lebih wajib kita tolong, itu harus dipertimbangkan. Selain kemaslahatan, mungkin saja kita punya pertimbangan. Ini kalau diberikan kepada anak ini jadi umpamanya saja menjadi malas atau dia tidak bisa memanfaatkannya dengan baik atau bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Itu pertimbangan kemaslahatan harus menjadi pertimbangan. Ya, baik, Ustaz. Berikutnya masih ada yang mau bertanya? Saya, Om Radian. Monggo, Om Ali. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Ini pertanyaan saya agak misalnya kita wakaf, terus nggak tahunya seperti kasus Panji Gumilang, itu gimana ya, Ustaz ya? Ya, wakaf itu kalau harta wakafnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan apa yang menjadi sesuai dengan ketentuan wakaf, dipakai untuk dosa umpamanya saja, boleh diambil lagi kok. Nah, oleh itu sekarang ada aturan dengan undang-undang zakat itu, ada aturannya. Badan Amil Zakat akan menangani itu, memberikan solusi. Ya, tapi kalau soal pahalanya tentu saja tidak akan menjadi hilang begitu. Tidak akan, orang yang sudah wakafkan ya sudah dicatat sebagai amal. Bahwa kemudian digunakan untuk hal yang tidak baik, itu adalah tanggung jawab orang yang menggunakannya. Tapi kalau ada kemungkinan untuk menyelamatkan ini, itu ada solusinya. Sekarang melalui Badan Amil Zakat itu. Jadi nazir nanti bisa diganti begitu. Pamannya saja yang sering atau beberapa kali lah saya menangani itu, diinikan oleh ayahnya, tapi kemudian diambil lagi oleh anaknya. Kenapa? Setelah dilihat, oh ternyata tidak sesuai dengan amanah dari wakif, dari ayahnya itu. Umpamanya seharusnya dibikin masjid atau dibikin usaha, umpamanya saja. Itu ada beberapa kasus seperti itu. Nah itu boleh. Nah ini kalau sudah ada sertifikat wakaf, diselesaikan melalui badan wakaf. Tapi kalau belum diselesaikan badan wakaf, belum ada surat tanda wakaf, maka itu bisa diselesaikan dengan musyawarah mungkin. Ya. Ya, baik Mas Ali. Ada yang lain lagi? Izin Kang Radian? Oh, monggo, Mas Catur. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, Prof. Miftah, saya ini termasuk orang yang tidak rajin menghitung zakat ya. Jadi saya, apakah boleh setiap katakanlah kita memberikan pada seorang atau badan yang termasuk dalam 8 asnaf itu kita niatkan selalu sebagai zakat. Terus zakat kalau lebih ya mungkin biar jadi sedekah. Ya, itu yang satu. Yang kedua, kemudian tadi menyambung yang Pak Miftah sampaikan tentang banyak proposal masuk gitu ya. Itu kan banyak sekali ya. Kemudian pada awalnya kita percaya, kemudian setelah saya tanyakan laporan keuangan, hampir semua tidak ada. Nah, kemudian timbul keraguan, ini terus atau tidak. Tapi saya juga galau juga, jangan-jangan ini benar gitu loh.
ini benar, tidak ada laporan keuangan, sehingga saya jadi zolim gitu kan ya. Nah ini sebaiknya gimana ya? Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebuah realitas di tengah masyarakat kita ya. Boleh kita yang pertama mengenai rutin, kita katakanlah lah ini ngitung zakat segala macam ini entah nggak sempat atau agak sulit, ya sudahlah saya berikan aja secara rutin ini zakat. Kalau lebih nggak apa-apa, hati-hati jangan kurang begitu. Nah ini kalau kurang yang salah boleh. Oh, ini kan belum haul gitu ya, belum 1 tahun, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu setelah 1 tahun, nah, tidak boleh lebih. Jadi katakanlah kita punya ukuran bulan Syawal, Ramadan ini kan pahalanya besar, bulan zakat boleh itu. Nah, tapi harusnya bulan Syaban, tapi ingin pahala Ramadan nanti bulan, jadi nggak boleh. Nah, nggak boleh, itu satu. Kemudian yang kedua, tadi ya banyak kasus di kita ya, saya kira di satu sisi kita tidak boleh suudzon, tapi di sisi lain kita juga harus mendidik orang, jangan sampai ada memberi kesempatan orang lain berbuat dosa, itu bisa dosa begitu. Jadi jangan memberi kesempatan orang lain yang tidak jujur semakin betah dalam ketidakjujuran. Jadi tidak salah kalau kita tanya dulu anak Anda di mana, alamat di mana, kartu, nama, tapi tetap dengan baik. Kalau Quran menggunakannya qaulun ma'rufun, ucapan yang ma'ruf, yang baik, yang sopan itu lebih baik daripada kamu memberi tapi sambil menggerutu gitu. Jadi hendaklah dikemas dengan pendekatan yang baik. Andai kata dia mengaku segala pakai sumpah segala macam, biasanya tahu-tahu salah juga, ya sudah bebaslah, kita sudah menolong. Lebih baik kita telah menolong gitu daripada kita sudah tidak menolong padahal betul gitu, atau kalau kita tidak menolong dia orang yang tidak baik ya nggak apa-apa. Kehati-hatian tetap ada, husnudon, tapi juga harus sesuai, harus seimbang. Baik, terima kasih. Baik, berikutnya ada satu di chatroom Ustaz dari Muhammad Ali Pulasaki. Assalamualaikum Ustaz Miftah. Ayat Al-Quran menyatakan kita puasa dari fajar sampai malam. Tapi kenapa kita buka saat maghrib padahal belum malam? Ya, kan mengartikan malam itu kita harus carinya dari hadis. Detailnya, rinciannya. Karena hadisnya menyatakan kalau tiba waktu maghrib itulah salatnya berbuka, kira-kira begitu. Jadi berdasarkan itu Qurannya fajar, kemudian hadis menyatakan yang fajar itu adalah subuh maunya saja. Kalau syuruk itu adalah waktu maghrib begitu. Jadi kita mengikuti hadis itu supaya ada ukurannya. Walaupun konsekuensinya adalah untuk di beberapa negara ya agak panjang begitu, agak panjang. Tapi kan ada solusi. Kalau memang terlalu panjang dan nggak kuat ya sudah fidyah. Fidyah ya, itu solusinya begitu. Ya, baik Ustaz. Berikutnya masih ada jam 2:30, kita ada waktu sampai jam 2:45. Kalau tidak ada, saya ada satu tambahan. Ustaz, maaf nih, ini pengalaman saya sendiri. Jadi beberapa tahun yang lalu saya pernah sebagai lembaga ya, tapi lembaga betul-betul kemudian mendapat wakaf akhirnya atas nama saya pribadi, tanah cukup besar itu di daerah Garut gitu. Nah waktu itu diamanahkan untuk dikembangkan, kemudian bikin semacam pendidikan pesantren. Tapi tidak berhasil, saya tidak berhasil terus terang. Kemudian saya berunding dengan pemilik wakaf, pemilik tanah aslinya itu yang diwakafkan. Kemudian saya sepakat untuk saya kembalikan. Dikembalikan kepada pemilik tanah tadi. Waktu itu sudah sampai ke KUA, jadi sudah ada ikrar wakaf ya, tapi sertifikatnya belum sempat diganti. Itu ada yang berat boleh, ada yang berat tidak. Tapi saya cari amannya ya, karena saya tidak bisa mengemban amanah tersebut. Akhirnya saya jalankan aja. Menurut Ustadz gimana? Ya, saya kira itu salah satu pendeknya kita ada niat yang baik dan ada kepercayaan kepada diri kita bahwa tidak ada niat menipu atau kita sudah yakin bahwa kita tidak bisa, nggak ada masalah. Kita justru kita optimis, ada niat yang baik begitu, ikhtiar. Bahwa ikhtiar maksimal ternyata tidak berhasil, dan Allah kan tidak membebani sesuatu kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya begitu. Jadi nggak ada masalah, Pak. Ya. Oh baik, terima kasih. Ya baik, kalau tidak ada lagi,
Saya mau nanya ini Ustadz, tapi di luar ini. Boleh ya Ustadz ya? Ya, silakan Pak. Ustadz kelihatan segar dengan umur 80 Ustadz. Alhamdulillah. Minta tipsnya Ustadz. Ini kita ini karena dengan umur 62 kok teman-teman udah ada yang mulai sehat gitu. Gimana Ustadz tipsnya Ustadz? Iya. Ya, walau alam ya tentu Allah yang ini, tapi dalam pelajaran agama gitu, agama mengajarkan bahwa orang sehat itu tidak hanya karena menjaga kesehatan dalam arti fisik, dan itu memang harus makannya yang halal, yang thayyiban, yang kedua, tapi ada hal-hal spiritual, dan ini ternyata terasa betul, yaitu bebaskan pikiran-pikiran dari ya terlalu banyak tersinggung, terlalu banyak marah, terlalu banyak jengkel, kemudian ini juga terlalu banyak keinginan di luar kemampuan. Nah, jadi namanya amrodul qulub, penyakit hati. Itu Nabi mewariskan beberapa doa, antara lain, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari minal hammi, bingung, nggak bisa ambil keputusan. Itu bisa mempercepat kepikunan. Wal hazani, sedih terus, kita harus gembira. Al-aji, lemah. Al-jubni, penakut, segalanya takut, khawatir. Wal jubni, apa min aji wal kasal wal jubni wal bukhli, kikir. Orang kikir itu bisa banyak sakit itu. Hartanya juga orang tuh sakit aja. Berbeda dengan orang yang dermawan. Kalau batiddain, terlalu banyak hutang nih. Ya, kayak bangsa Indonesia nih, banyak hutang. Kalau penyakit itu kalau yang mikir, kalau yang tidak mikir tenang aja. Kalau batiddain, qahrir rijal, selalu merasa terancam oleh lawan itu. Selalu terancam oleh lawan. Itu adalah resep hindari. Auzu, Nabi menyatakan, aku berlindung. Yang kedua, kalau mengambil contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau waktu itu sedang menghadapi tekanan yang luar biasa, fitnah, apalagi penghinaan, kemudian segala macam penderitaan, Allah menurunkan resep spiritual. Terdapat pada surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila dan warattilil Qur'ana tartila. Dua resep Allah merintahkan kepada Nabi. Engkau menderita, engkau tidak boleh marah, marah tidak pernah menjadi solusi, tidak boleh dendam, orang dendam nggak pernah tenang, nggak boleh putus asa berarti adalah kalah, dan kemudian Allah menyatakan, bangun sholat malam, qumil laila, bangun sholat malam, mau separuh malam, kurang atau lebih, warattilil Qur'an, dan baca Qur'an. Lantas Allah memberikan dua janji. Satu, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Aku berikan kepadamu harisma bil kasyaf. Harisma bukan karena gelar, bukan karena kedudukan, bukan karena kekayaan, bukan karena darah biru, tapi harisma bil kasyaf. Allah berikan kepada pengamal salat malam dan membiasakan baca Al-Qur'an. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wa qila. Bangun di penghujung malam itu paling dalam kesannya untuk menumbuhkan iman dan memantapkan rohaniah. Tangguh kamu menghadapi tantangan. Ini janji Allah dalam surat Al-Muzammil. Yakin ini bukan hanya untuk Nabi, tapi juga untuk kita-kita pengikut Nabi ini. Nah, ini resep pendekatan spiritual. Nah, dalam dunia ini Bapak-bapak Ibu bisa baca sejarah dalam dunia sufi, spiritualisme Islam. Mereka ekonominya pas-pasan, mereka juga bahkan tidak begitu populer, tapi larut dalam dunia spiritual. Mereka itu tentram, tenang. Saya sering cerita tentang dosen saya di UIN, Pak Harun Nasution. Pak Harun Nasution yang asalnya dikatakan sebagai rasionalisme Islam, mahasiswa nggak usah ke Timur Tengah, terlalu banyak zikir, kurang mikir. Sampai beliau ini nggak maju-maju negara ini katanya. Orang Islamnya terlalu banyak zikir, kurang mikir begitu. Tapi akhir tahun kehidupan beliau sendiri bergabung dengan Qadariyah Naqsabandiyah Abah Anom. Beliau larut dalam kepasaran la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, walaupun itu bukan solusi satu-satunya, tapi Islam mengajarkan kepada kita ada sebuah kegiatan spiritual yang bisa menenangkan, bisa memantapkan hidup ini. Tadi jangan itu. Nah, mudah-mudahan ini juga resep bagi kita lah. Ya, walaupun panjang umur bukan berarti yang paling soleh, tapi paling tidak diberi kesempatan untuk beramal soleh lebih banyak begitu. Itu saya kira komen saya. Iya, ya.
Jazakallah khair, Ustaz. Sama ya. Alhamdulillah Amin, dapat amin. ilmu. Iya. Jadi semua apa yang ada di langit, ada yang di bumi, itu semua milik Allah, ya, Ustaz, Allah, ya. serahkan aja lah. Dan semua urusan akan kembali kepada Allah. Jadi apa yang ada pada kita semua titipan, ya, Ustaz. Allah. Jadi amanah saja. Jadi jangan dianggap milik sendiri gitu ya. Ya, Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita akhiri kajian kita Satu sore lagi ini. Mas Rodian, kalau masih boleh satu lagi ya, Alson. Ya, monggo satu aja ya. Kita ini karena waktunya kita ini. Monggo. Oh, Mas. ya sedikit aja Pak Miftah tadi menyampaikan sufisme itu ya, untuk ketenangan jiwa gitu ya. Nah, apakah memang pilar ihsan ini memang yang harus diperkuat sehingga kita bisa lebih tawakal, menihilkan diri ini di hadapan Allah, tawakal Allah. Apakah itu memang jalan yang terbaik untuk kita tempuh di usia seperti ini gitu loh Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, paling tidak adalah kita jangan menganggap sepele itu. Jangan pula kita mengharamkan aktivitas dunia karena larut di dalam kegiatan-kegiatan uzlah namanya, menyendiri, berbanyak zikir, kurang gaul dengan orang yang tidak. Muslim yang baik adalah Muslim yang hidup bersama masyarakat. Dia mendidik, membimbing masyarakat, mensejahterakan masyarakat, menolong masyarakat, itu yang terbaik. Tetapi kita harus ada saat-saat tertentu. Lupakan semua kehidupan duniawi ini untuk melihat, untuk bersama Allah ketika sholat dan ketika waktu malam. Oleh karena itu ada ajaran di dalam agama kita, ada ajaran yang dikembangkan dalam dunia sufi ya. Banyak kritik lah terhadap dunia sufi, tapi saya anggap lebih banyak baiknya lah daripada mungkin ada ekses. Pandai-pandai aja kita meramunya dan mengikutinya. Tapi kalau zikir yang maksur, insya Allah bagi Bapak dan Ibu, saya ini jual 100 lebih, sekali lagi 100% adalah untuk pembangunan Masjid Darul Aulia, proyek Sinergi Foundation. Maaf. Ya, ini dia punya. Ya. Ya, silahkan nanti kalau ini. Baik, kita bersama-sama dulu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin wa wadhim ila siratikal mustaqim. Rabbana atmim lana nuran waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kita buka ya. Kalau bisa dibuka semua layar ini kameranya. Ya. Ya, oke, kita ambil pertama ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar lagi, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah sudah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Maaf lahir batin. Anto sehat. Sampai ketemu lagi. Maaf atas kesalahan semua. Amin. Lahir batin. Assalamualaikum.
Amin. Maaf lahir batin, maaf lahir Kalau batin. ada Mohon kurang pamit. salah. Assalamualaikum. Terima Ya, kasih. terima kasih Kang Rudi. Semoga sehat. Ya nanti kalau yang perlu buku. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit dulu ya. Ya. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.